Pemirsa, Top Report melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah pengawasan operasional kendaraan barang dan bus sudah optimal? Hasilnya, 69% responden menjawab tidak. Lalu apakah tragedi di gerbang tol Ciawi pekan ini menjadi momentum pembenahan sektor transportasi? Berikut reportasenya untuk Anda, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Top Report untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Kecelakaan maut kembali terjadi, kali ini di ruas tol Ciawi, Jawa Barat. Menurut keterangan dari polisi, penyebabnya diduga karena truk pengangkut air galon yang mengalami kegagalan rem pada saat menuju atau menjelang ke gardu pembayaran tol. Akibatnya, truk menabrak sejumlah kendaraan yang tengah mengantri untuk membayar tol. Kendaraan besar seperti truk dan juga bus ini kerap kali menjadi pemicu dalam kecelakaan maut. Dan menurut dari Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa kebanyakan sopir truk ini tidak dibekali dengan pelatihan yang cukup. Sehingga sopir ini tidak dapat bertindak sesuai dengan prosedur pada saat mendesak. Menjelang Selasa tengah malam, api yang berkobar dari 3 mobil yang terbakar menambah kekalutan di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat. Gerbang tol Ciawi, pelanggaran. Kecelakaan ini menambah panjang daftar insiden maut yang diakibatkan truk pengangkut barang. Ada 7 kendaraan ya, 1 truk tronton, kemudian 5 minibus dan 1 sedan. Ya. Korban ada 19, ya, 8 meninggal dunia, kemudian 3 luka berat, ya, 3 luka sedang, dan 5 luka ringan. Kecelakaan ini terjadi Selasa pekan ini sekitar pukul 23.30 di ruas Jalan Tol Jagorawi, tepatnya di gerbang tol Ciawi 2 km 41 Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat sebuah truk yang mengangkut galon air mineral melaju menuju Jakarta. Menjelang gerbang tol Ciawi, sopir truk gagal menghentikan kendaraan dan oleng ke arah kanan. Truk lalu menyeruduk antrian kendaraan yang akan melakukan transaksi pembayaran. Saat itu, ada 5 kendaraan yang tengah mengantri di gardu nomor 5. Hantaman truk juga menyebabkan 2 dari 6 gardu tol rusak. Polisi sudah melakukan traffic accident analysis, menggelar olah tempat kejadian perkara hingga memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti berupa CCTV. Namun, polisi belum bisa memastikan apakah kecelakaan maut beruntun itu dipicu oleh truk yang mengalami remblong atau bukan. Karena traffic accident analysis itu nanti akan bisa menjelaskan 3 dimensi peristiwa sebelum terjadi, setelah dan sesaat. Oleh sebab itu nanti Korlantas Polri akan berkolaborasi dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan pendalaman, diawali dengan gelar awal. Hal-hal yang kita temui di TKP tentunya nanti akan kita simpulkan apakah peristiwa laka lantas ini diduga mungkin kecepatan tinggi, mungkin remblong, atau mungkin mengantuk. Akibat ditabrak truk, 3 kendaraan terbakar dan 3 lainnya rusak. 19 korban dievakuasi ke RSUD Ciawi, 8 korban meninggal dunia, 11 korban lainnya mengalami luka. 6 dari 8 korban tewas yang sudah teridentifikasi adalah Budiman, Yana Mulyana, Asef Fadilah, Supiardi, Vika Agustina, dan Rahmat Gunawan. Salah satu korban selamat adalah istri Yana Mulyana Sugiyarti yang kini dirawat di Rumah Sakit Ciawi di Bogor bersama anaknya. Saat kejadian, mobil yang dikendarai Sugiyarti berhenti di gerbang tol untuk melakukan transaksi pembayaran. Namun, karena kendala teknik, suaminya turun dari kendaraan. Di belakang mobilnya, truk tronton pengangkut galon air mineral melaju tanpa kendali, melibas mobil lain di depannya. Suami saya turun, bilang meminta uang, saya buat
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai menginvestigasi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan masalah overdimension and overload atau odol yang kerap memicu terjadinya remblong pada truk menjadi salah satu kemungkinan yang akan didalami. Sebetulnya kalau kita bicara masalah odol ini masalahnya kompleks. Tidak bisa hanya di Kementerian Perhubungan, tidak bisa hanya di Kementerian PU, dan masalahnya juga menyangkut perdagangan, industri, Bappenas, PU, Kemenhub, dan yang lain-lain lah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan, proses pengecekan kendaraan termasuk uji kir terus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu layak jalan. Menhub akan memanggil seluruh pihak yang bergerak di transportasi darat. Upaya-upaya seperti kir dan segala macam itu sudah kami lakukan, dan itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu ada layak jalan. Namun demikian bahwa ketika terjadi kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan. Kecelakaan maut yang dipicu truk sebelumnya terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta pada 11 November 2024. Truk yang melaju kencang tidak mampu berhenti sehingga menghantam 5 kendaraan yang terhalang kemacetan. Sedikitnya 22 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan serupa juga terjadi di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada 31 Oktober 2024. Sopir yang mengemudi ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan. Meski tak ada korban jiwa karena insiden itu, 6 orang dilaporkan luka-luka dan 16 kendaraan mengalami kerusakan.